Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah Jesus Christ Church yang kedua. Di minggu yang kedua, bulan Februari, bulan kasih sayang, dan tahun peningkatan dan kelimpahan bagi saudara dan saya, baik yang ada di YouTube Pastor Verona Official, ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya percaya pada hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana hidup saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami peningkatan dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, keluarga besar kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Saya ingin menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam semua jemaat Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua ini. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu yang baru, minggu kedua di bulan kasih sayang ini. Kita percaya kasih Tuhan selalu ada bagi kehidupan saudara dan saya setiap hari. Dia setia menyertai kehidupan kita. Dia setia menolong setiap pergumulan kita. Dan dia setia untuk memberkati hidup saudara dan saya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya ingin menyapa semua sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, bahkan rekan-rekan sekalian, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Shalom, Bekasi, Bogor, Manado, Medan, Papua, Timor Leste, dan juga yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, bahkan yang ada di Hong Kong, di Singapura, di Batam, Taiwan, bahkan di negara-negara lainnya, saudara yang ada di Turki, yang ada di Korea Selatan, dan juga ada yang di Eropa. Shalom semua, saya Pastor Verona mewakili seluruh pelayan Tuhan Jesus Christ Church, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami ada di minggu kedua pada malam hari ini. Kami percaya semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami yakin malam hari ini kami diberkati lewat seluruh rangkaian ibadah Minggu Anugerah. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini sertai doa kami. Nyatakan kuasa-Mu lewat ibadah di malam hari ini. Kami yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. In Jesus' name kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya mengucapkan shalom, selamat bergabung jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah, di mobil, di tempat-tempat manapun yang menyediakan waktu dan tempatnya, meluangkan waktu dan tempatnya, boleh bergabung beribadah sesaat ini dalam ibadah Minggu Anugerah. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook Pastor Verona. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat atensi dari Bapak Ibu Saudara sudah setia beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasih bersama ini. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, bolehlah Bapak Ibu Saudara membagikan ibadah siaran langsung ini baik di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, ataupun di grup-grup WhatsApp, grup-grup family, grup-grup keluarga, grup-grup teman, dan grup-grup Telegram, dan di seluruh sosial media kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya seperti apa yang Bapak Ibu Saudara baca di dalam flyer, di dalam brosur sebaran undangan ibadah-ibadah Minggu Anugerah, bahwa di situ tercatat disertai dengan doa pemulihan dan doa mujizat. Di ibadah Minggu Anugerah ini saya akan berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Dan pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan yang perutnya mengalami pembengkakan,
seperti orang buncit gitu ya, seperti orang kekenyangan. Tetapi ini bukan, nggak tahu ini sakit apa ya. Penyakitnya cukup aneh ini. Perutnya cukup besar, perutnya terus membesar, ya. Saudara, ada di antara saudara yang memiliki penyakit ini, perutnya membesar. Bolehkah Bapak Ibu Saudara tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara di bagian perut yang membesar tersebut, ya. Letakkan tangan kanannya di bagian perut seperti ini, letakkan tangan kanannya di bagian perut yang membuat perut saudara itu makin membesar, membesar, membesar. Nggak tahu karena apa, tapi izinkan Tuhan menjamah, menyembuhkan perut Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang terus membesar. Dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Kuasamu, mujizatmu nyata. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami perutnya, mengalami menggelembung, membesar, dan seperti membuncit ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah perut mereka Tuhan. Sembuhkan secara sempurna. Kempeskan kembali ya Tuhan. Cabut semua penyakitnya. Keluarkan dari tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, melepaskan sakit penyakit kami. In Jesus name kami berdoa. In Jesus name kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, sakit penyakit bagian perut yang membengkak tanpa sebab, atau ini dikarenakan karena penyakit medis ataupun non medis kuasa gelap, aku tolak, aku patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Sembuh, pulih, pulih, dan pulih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saya ingin berdoa kembali bagi saudara yang malam hari ini mengalami penyakit gula darah, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Pak, saya hari ini sedang kolesterolnya tinggi, darah gula saya cukup tinggi, tekanan darah saya tinggi, tekanan darah saya rendah, asam urat saya tinggi sekali. Izinkan saya berdoa malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, siapapun yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini pada malam hari ini, aku berdoa bagi yang di Facebook ataupun di YouTube, mereka yang sedang mengalami sakit darah tinggi, gula darah tinggi, asam urat, darah rendah, kolesterol, Tuhan cabut sampai ke akarnya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Tuhan. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol normal kembali, asam urat normal kembali, darah rendah normal kembali, gula darah normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya berdoa untuk kolesterol, Roh Kudus menggerakkan saya, ada saudara yang punya masalah di telinga kanan dan telinga kiri. Baik pria ataupun wanita, yang telinga kanannya dalam, telinga kanannya, gendang telinga kanan dalamnya, itu seperti gatal, seperti ada, maaf ya, seperti kayak ada ulatnya gitu, seperti gatal, seperti ada yang mengorek-ngorek. Izinkan saya berdoa buat telinga Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan, tangan kiri di bagian telinga. Izinkan saya berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini dalam ibadah langsung, baik di Facebook ataupun di YouTube, mereka yang sakit telinganya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Cabut sampai ke akarnya ya Tuhan, telinga kami dijamah, disembuhkan. Jamah, sembuhkan, jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan penyakit kami. Di telinga kami, Tuhan sembuhkan. Jamah ya Tuhan, terutama di telinga kanan yang paling dalam. Gendang telinga yang paling dalam, Tuhan sembuhkan. Biar kami mendengar dengan normal. Telinga kami sembuh sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Terima pengurapan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku percaya mujizat Tuhan terjadi. Dan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu Saudara punya keluarga, punya family,
Sudilah Bapak Ibu Saudara terus membagikan ibadah siaran langsung ini. Bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp. Karena ibadah malam hari ini saya ingin terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya mereka yang sedang terpapar virus COVID-19. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara, rekan, keluarga, kerabat, agar pada akhirnya mereka mengalami kesembuhan secara sempurna. Dan saya ingin melanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara untuk doa-doa kesembuhan malam hari ini, doa pemulihan. Nanti juga saya akan berdoa untuk keluarga dan rumah tangga serta keuangan, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara mengalami keberkatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara ingin bagikan siaran langsung ini, bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan lain sebagainya. Dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami penyakit di bagian ginjal. Penyakit di bagian ginjal, izinkan saya mulai berdoa buat ginjal Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang mengalami sakit ginjal, izinkan saya berdoa untuk ginjal Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kanan kirinya di bagian ginjal kanan dan kirinya, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube, mereka yang punya sakit ginjal, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, ginjal kami disembuhkan, ginjal kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal yang baru Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tumpangkan tangan kanan kiri saudara di bagian ginjal kanan kiri saudara, sehingga kuasa Tuhan mulai menjamah. Ginjal-ginjal disembuhkan. Ginjal-ginjal disembuhkan. Disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya tergerak untuk berdoa buat wanita-wanita yang di bagian peranakannya mengalami masalah. Di atas kelamin dan di bawah peranakannya sedang mengalami masalah, sedang sakit. Letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya wanita-wanita yang di bawah peranakannya dan di atas kelaminnya sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan angkat, Tuhan cabut secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu nyata, saat ini juga kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna. Dan saudara, hari ini saya ingin berdoa untuk keuangan dan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya berdoa, dan biarlah Tuhan yang menjamah memulihkan keuangan ekonomi kita. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang ahli mengubah yang tidak ada menjadi ada. Mungkin hari-hari ini ekonomi kita sedang mengalami yang namanya penurunan dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan, Dia yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Keuangan kita Dia akan berkati, dan hutang piutang kita akan Dia lunasi. Mari, ada ribuan jemaat yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Izinkan saya berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, aku berdoa buat ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Buat ekonomi mereka Tuhan, keuangan mereka. Apabila di antara jemaat Tuhan yang memiliki hutang piutang, Tuhan, kiranya belas kasih-Mu turun atas mereka. Izinkan mereka ya Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan, melunasi hutang pihutang mereka, dan berkati keuangan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, finansial mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keuangan mereka mengalami peningkatan dan kelimpahan, mengalami terobosan, mengalami janji-janji Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi keuangan ekonomi jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah siaran langsung malam hari ini. Aku berdoa bagi siapapun mereka yang punya warung, tempat usaha makan,
Aku berdoa tempat warung usaha makannya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa juga untuk dagangan-dagangan jemaatmu yang berjualan jamu, berjualan apapun, dalam nama Yesus diberkati, berhasil, sukses, beruntung. Mereka yang jualan-jualan yang sedang menyaksikan ibadah langsung ini, yang menyaksikan ibadah online ini, aku berdoa jualan-jualan mereka, baik jualan offline ataupun online, diberkati Tuhan, dilimpahi Tuhan. Dagangan mereka laku, berhasil, yang berjualan di pasar, di toko, di warung, dimanapun mereka berjualan, Tuhan berkati, Tuhan limpahi. Tuhan berkati, berikan customer baru, pelanggan yang lama Tuhan kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, nyata sempurna bagi kehidupan umat-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mereka yang bekerja, aku berdoa, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, karir mereka diberkati oleh berkat Tuhan, dilimpahi oleh kelimpahan Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sudilah Bapak Ibu Saudara terus membagikan ibadah langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diberkati, saudara pun juga ikut diberkati oleh Tuhan, karena saudara sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan lewat ibadah siaran langsung ini. Kembali saya ingin berdoa untuk keluarga dan rumah tangga. Setelah ini baru saya akan berdoa untuk mereka yang sedang terpapar virus, yang sedang rawat isolasi mandiri ataupun di rumah sakit. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat keluarga-keluarga orang percaya menyaksikan ibadah siaran langsung ini. Dimanapun mereka menyaksikan siaran langsung ini, berkati keluarga dan rumah tangga. Suami istri diberkati, anak-anak diberkati, mertua diberkati, menantu diberkati, ipar diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, cucu-cucu pun diberkati. Tuhan, berkat-Mu atas kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami adalah sorga kami. Lewat keluarga kami merasakan kasih Tuhan. Ada damai, ada sukacita. Roh kekerasan, adu domba, penganiayaan, dusta, kebohongan, kebencian, bahkan perselingkuhan, perzinahan, kami tolak, kami cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat sampai ke akarnya. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan berkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Suami kami menjadi imam yang baik, dan istri kami menjadi penolong yang sepadan, yang setia, dan anak-anak kami menjadi penghiburan dalam keluarga dan rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mendengar setiap doa kami malam hari ini, dan Engkau menjawab doa kami. Dan malam hari ini Tuhan, semua yang sedang terpapar virus COVID, lihat saya baik-baik. Izinkan saya berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara yang punya paparan virus COVID, ataupun HIV, ataupun hepatitis, izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung lewat handphone atau lewat tab, tablet, PC, TV. Tuhan, sembuhkan mereka yang sedang terpapar virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, baik itu varian lama ataupun varian baru, cabut ya Tuhan sampai ke akarnya. Dalam nama Yesus, aku hardik semua sakit penyakit ini. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan, kuatkan mereka, baik yang terpapar virus pandemik, HIV AIDS, dan juga hepatitis ABC, semua disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami autoimun juga mengalami kesembuhan. Autoimun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, 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 dan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan ketika saya berdoa untuk saudara yang sedang terpapar virus, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi saudara yang sedang mengalami pendarahan. Baik pendarahan di hidung, mimisan, di gusi, ataupun di bagian-bagian tubuh lainnya. Mari kita berdoa malam hari ini.
Bapak, siapapun mereka yang menyaksikan ibadah langsung ini, yang sedang mengalami penyakit pendarahan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, gusi berdarah berhenti. Pendarahan di bagian-bagian tubuh berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghentikan semua pendarahan kami. In Jesus name kami berdoa, sembuh sempurna. Dan sekarang yang terakhir sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Bagi setiap saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang membutuhkan mukjizat, letakkan tangan kanan di dada di bagian tubuh saudara masing-masing yang sakit, atau letakkan tangan kanan saja di dada seperti ini. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa, siapapun mereka yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang membutuhkan mukjizat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya, aku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Sembuhlah dalam nama Yesus. Sekarang juga, cabut capek akar-akarnya. In Jesus name kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, dan kami akan bersaksi Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. In Jesus name kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah langsung Jesus Christ Church, baik yang ada di YouTube ataupun yang di Facebook Pastor Verona. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita letakkan tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama kita akui. Kami adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, hidupku penuh dengan anugerah dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, tubuh jiwa rohku setiap hari penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan penuh dengan kelimpahan berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa raga rohku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, setiap hari aku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang cukup menarik, bertemakan tentang Tuhan berperang ganti kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan berperang menggantikan hidup saya untuk melawan semua musuh-musuh dan pergumulan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 14, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian bagi kita bersama. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya pergumulan, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya tantangan kehidupan, bahkan kita pasti akan bertemu dengan namanya tekanan kehidupan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan menghadapi pengkhianatan, orang yang melukai kita, orang yang memfitnah kita, orang yang merendahkan hidup kita, orang yang ingin melihat rumah tangga kita hancur, yang ingin melihat pelayanan kita hancur, yang ingin melihat pekerjaan, bisnis, usaha kita pada akhirnya hancur berantakan. Kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terima atau tidak terima,
akan melihat, menghadapi, dan merasakan hal-hal demikian. Ada saja orang-orang di kantor kita yang ingin menjatuhkan hidup kita. Ada saja orang-orang di pelayanan yang ingin menjatuhkan reputasi kita. Bahkan dalam dunia bisnis, dagang, usaha, dalam dunia hari-hari. Ada saja orang-orang pesaing-pesaing bisnis kita, pedagang-pedagang saingan kita, ingin menjatuhkan kita, menjelekkan brand dagangan kita, menjelekkan hasil usaha kita, sehingga pada akhirnya usaha kita mengalami kerugian, kebangkrutan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kabar sukacitanya, kabar gembiranya, good news-nya adalah bagi kita semua. Yang pertama, meskipun kita akan menghadapi tantangan, pergumulan, tekanan kehidupan, masalah, dan lain sebagainya, namun yang pertama, Tuhan akan tetap memberikan kepada saudara dan saya kekuatan dan jalan keluar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus akan memberikan saya kekuatan dan jalan keluar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, orang boleh menjelekkan hidup kita, orang boleh merendahkan hidup kita, masalah boleh datang silih berganti, badai boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus kita, Dia akan memberikan kepada kita yang pertama kekuatan, yang kedua adalah jalan keluar. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tekanan kehidupannya, saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang akan berperang ganti kita untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita, pergumulan kita, kehidupan kita akan dibuat Tuhan tenang. Karena kita hanya akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita, memberkati kita, membela kita, dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, saudara yang di Facebook, saudara yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya pasti memberikan saya kekuatan dan memberikan saya jalan keluar. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ketika kita menghadapi pengkhianatan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita dihantam dengan badai, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pastor, tapi varian-varian yang baru semakin merebak di mana-mana. Orang dagang makin sulit, cari uang makin sulit. Kita bisnis juga mengalami masalah dalam berjualan. Banyak orang takut keluar rumah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan dagangan saya? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa akan menjadi kenyataan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Dia akan berperang untuk saudara dan saya, memberkati dagangan saudara dan saya, memberkati pelayanan saudara dan saya, memberkati kehidupan saudara dan saya, menghidupi keluarga rumah tangga saudara dan juga saya. Percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, variannya boleh berganti-ganti. Tuhan saudara dan saya tetap setia sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan kita pertolongan, Dia akan memberikan kita jalan keluar, Dia akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, meskipun ada pergumulan, tantangan, masalah, tekanan kehidupan, yang pertama Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluarnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, meskipun kita akan menghadapi tantangan, meskipun kita akan menghadapi pergumulan, meskipun hidup kita direndahkan, dijelekan, dianiaya, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi ketahuilah, yang kedua, Tuhan akan berperang ganti kita untuk menghadapi segala pertempuran kehidupan ini. Betul dalam hidup ini ada masalah, betul dalam hidup ini ada tantangan, betul dalam hidup ini kita akan melihat dan merasakan rintangan. Tetapi ingatlah, Tuhan yang akan berperang di depan kita, mengalahkan setiap pergumulan kita, mengalahkan setiap tantangan kehidupan kita, dan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya pasti akan disertai oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti disertai oleh Tuhan.
Amin. Hidup saya pasti disertai oleh Tuhan. Hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Percayalah saudara, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, saudara hidupnya pasti disertai oleh Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Dia tidak meninggalkan hidup kita, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia menyertai hidup kita, bukan karena saudara orang suci, saudara orang berdosa, saudara orang kaya, saudara orang miskin, saudara orang berpangkat, atau karena saudara orang yang gagal. Tuhan menyertai kita. Ingatlah, karena kita adalah anak kesayangannya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Kristus, yang diberkati, yang disertai, yang dibela, yang dimana Tuhan berperang mengganti hidup saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, meskipun kita akan menghadapi tantangan, rintangan, pergumulan, orang yang melukai kita, orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membuat kita pada akhirnya lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan dengan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi dengan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita menang bukan karena kita hebat. Kita menang bukan karena kita punya kekuatan finansial, pangkat, kedudukan, materi, nama besar, koneksi. Kita menang karena Tuhan Yesus yang membela hidup kita. Kita menang karena Tuhan yang ada di pihak kita. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Permasalahannya adalah Tuhan ada di dalam hidup kita. Christ in us. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia memerintah dalam hidup kita. Dan dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita dikatakan dalam firman-Nya, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya lebih daripada pemenang. Saya disertai Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan menolong saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun profesi saudara, saudara pasti ditolong Tuhan. Saudara pasti disertai Tuhan. Saudara pasti dibela Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Betul saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi hinaan, makian, cacian dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Kristus Yesus saudara dan saya, dia tidak akan tinggal diam. Dia adalah gembala yang baik. Bahkan dia berkata, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Itu artinya kemenangan, penyertaan, berkat, kelimpahan, serta kekuatan yang datangnya dari Yesus akan ada menjamin hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya adalah, mengapa Tuhan mau berperang ganti kita? Mengapa Tuhan mau membela kita? Mengapa Tuhan mau menyertai kehidupan kita? Yang pertama selalu saya katakan bahwa saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Yesus. Amin. Saya disayang Yesus. Wah saudara, Yesus cinta mati dengan hidup kita. Bahkan cintanya tak terbalaskan oleh manusia. Dia cinta dengan hidup kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Itu artinya saudara dan saya adalah kesayangannya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi Pak, saya ini bekas mantan pelacur, saya ini bekas orang yang tidak baik, saya ini mantan bandar narkoba, saya ini homo, lesbian, biseksual. Saudara kesayangannya Tuhan. Saudara kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan, ciptaan karyanya yang paling berharga. Jadi jangan lagi saudara mau dibohongi oleh setan. Kamu gak berharga hidupnya. Kamu orang yang gagal. Kamu orang yang tidak sukses. Kamu orang yang miskin. Kamu lahir dari orang tua yang tidak jelas. Kamu anak haram. Kamu narkoba. Kamu homo. Kamu lesbian. Semua suara ini datang dari iblis. Semua suara ini datang dari setan. Dan Tuhan akan berkata dengan perkataan yang beda. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus berkata demikian?
Karena kita adalah kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Kristus Yesus. Amin. Hidup saya disayang Tuhan. Amin. Saya anak kesayangan Tuhan Yesus. Hidup saya disertai Tuhan. Saya anak kesayangan Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Terus katakan sama-sama dengan saya disayang Yesus. Saya kesayangan Yesus. Amin. Saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara disayangi oleh Tuhan. Dan Tuhan rela mati untuk saudara dan saya. Dan Dia juga akan berperang untuk melawan semua pergumulan kita. Semua tekanan kehidupan kita. Semua masalah hidup kita. Dia yang akan berperang di depan kita. Menggantikan kita. Dan kita just follow Him. Kita hanya mengikuti Dia. Percaya kepadanya. Dan menikmati kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya, kenapa Tuhan mau membela kita. Kenapa Tuhan mau berperang ganti kita. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup kita, selain anak kesayangannya, Dia juga senantiasa selalu setia berjalan dalam hidup kita. Berjalan dengan kita. Dia setia dengan hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Tuhan mau berperang ganti kita? Karena Tuhan ingin melihat saudara dan saya hidup dalam rencananya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini. Adapun tujuan Tuhan memberikan kemenangan, mau berperang ganti kita dalam menghadapi pergumulan, tantangan, pengkhianatan, dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin ada di antara saudara berkata, apa tujuan Tuhan mau gantikan saya untuk berperang menghadapi pergumulan saya? Padahal hutang saya itu besar, Pastor. Padahal masalah saya itu besar. Padahal pergumulan saya itu besar banget. Tapi kok mau ya Tuhan berperang ganti kita? Nah, yang pertama, tujuan Tuhan berperang ganti hidup saudara dan saya yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan malam hari ini adalah Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Sama-sama katakan dengan saya. Sebesar apapun masalah saya, sebesar apapun pergumulan saya, sebesar apapun hutang piutang saya, Tuhan saya jauh lebih besar. Amin. Yesus kita jauh lebih besar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, hutang piutang boleh ada, pergumulan boleh ada, jalan boleh tertutup satu dengan yang lainnya. Tetapi aku percaya Tuhanku lebih besar. Kalau Tuhanku bergerak, Tuhanku bertindak, pasti ada kemenangan yang gilang gemilang Dia berikan bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang besar. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, murid-murid sedang mengalami masalah besar, di mana perahunya diombang-ambingkan dengan taufan dan badai. Yesus, Bible mencatat, Dia sedang tertidur di buritan. Tahu apa yang Yesus lakukan ketika Dia bangun dari tidurnya, ketika murid-muridnya berkata, "Guru, Engkau tidak peduli, kita binasa." Yesus bangun, langsung Dia menghardik angin badai taufan tersebut. "Diam, tenanglah." Saudara, apa yang terjadi? Angin, badai, taufan semua diam, teduh, dan tenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan membelah laut terberau ketika Tuhan membuka jalan di saat bangsa Israel, umat pilihannya, menghadapi lautan yang begitu dalam, samudra yang begitu luas. Di depan mereka harus menghadapi yang namanya lautan kematian. Di belakang mereka juga harus menghadapi yang namanya tentara Firaun, tentara kematian yang siap membantai dan membunuh umat pilihan Tuhan. Di kanan kiri semua padang belantara. Hanya ada tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Tetapi Tuhan ingin memberikan rasa kepercayaan di dalam hati umat Israel bahwa akulah Tuhan yang besar, Yahweh pembebas hidupmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika murid-murid Yesus juga berteriak-teriak, "Guru, kami akan binasa karena angin tofai badan." Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan sama seperti bangsa Israel berteriak-teriak kepada Musa, "Musa, kita akan binasa, kita akan mati, kita akan dibantai, dibunuh oleh tentara Mesir." Tapi Tuhan bilang sama Musa, Tuhan berfirman kepada Musa,
di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tahu saudara apa yang terjadi? Laut terbelah, dibelah oleh Tuhan, terbuka jalannya. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Hari ini, kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya tantangan kehidupan, saudara punya tekanan kehidupan, jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan mau kalah. Karena saudara dan saya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin, sama-sama katakan dengan saya. Saya punya Tuhan yang besar. Amin. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Satu kali murid-murid berkata, "Guru, kita tidak punya makanan." Orang yang mengikuti kita banyak berbondong-bondong, ada 5.000 orang. Yesus berkata, kamu yang harus beri mereka makan. Murid-murid ketakutan. Karena memang di sekitar tempat itu tidak ada makanan untuk bisa dibeli. Dan kalaupun dibeli, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Ada 5.000 manusia yang mengikuti Yesus. Yesus bertanya, ada berapa makanan yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, Bapa, terima kasih, ke dalam tanganmu kuserahkan roti dan ikan ini. Saudara, apa yang terjadi? Semua ribuan orang menikmati berkat Kristus Yesus. Semuanya makan. Hari ini, kalau saudara punya hutang, ingatlah, Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepadamu. Jangan ambil keputusan bodoh. Jangan ambil keputusan tolol. Jangan ambil keputusan yang di luar firman Tuhan. Tapi saya sudah diperkosa Pak Pendeta. Tapi saya sudah jatuh dalam seks bebas. Saya sudah aborsi berkali-kali. Tapi saya ini janda pernah diceraikan. Tapi saya duda pernah diceraikan. Saya orang yang sudah dibuang dan lain sebagainya. Saya hampir bunuh diri berkali-kali. Dengar baik. Tuhan bicara hari ini, malam hari ini lewat mulut saya. Tuhan sayang kamu, Tuhan ingin mengubah hidupmu, dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah bagi hidupmu. Mungkin engkau yang menyaksikan ibadah ini sambil meneteskan air mata. Ketahuilah, lewat mulutku Tuhan berkata, Yesus sayang atas hidupmu. Dia akan menolong hidupmu, Dia akan memberkati hidupmu, Dia akan menunjukkan kehebatannya untuk menaklukkan perkaramu, pergumulanmu, intimidasimu. Tuhan akan patahkan semuanya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, kebebasan, kelegaan, dan peningkatan dan terobosan, serta kelimpahan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah Tuhan ingin memberikan kemenangan dan pertolongannya bagi hidup kita. Dia ingin berperang ganti kita, Dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya, memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang girang gemilang dan juga pertolongannya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Setiap orang di dunia ini pasti punya masalah. Setiap orang di dunia ini pasti punya pergumulan. Setiap orang siapapun itu, kecil, tua, muda, besar, pasti menghadapi pergumulan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kemenangan dan pertolongan bagi hidup saudara dan saya. Buat Bapak Ibu Saudara yang berbisnis, yang berusaha, yang berdagang, percayalah. Mungkin kita pemasukannya lagi kurang karena pandemik. Pembeli berkurang, usaha lagi lesu. Percayalah. Tuhan berikan kemenangan atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan akan memberikan pertolongannya atas hidup saudara dan juga atas hidup saya. Sehingga kita dapat melihat firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berperang ganti saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi hidup kita. Setiap hari Dia ada bagi kita. Setiap waktu Dia selalu menanti kita. Setiap saat Dia selalu menyertai kita. Dia sayang saudara. Dia juga sayang bisnis saudara. Dia juga sayang pelayanan saudara. Dia juga sayang kehidupan saudara. Studi sekolah saya. Studi sekolah saudara. Pelayanan saya. Pelayanan saudara. Dia sayang semua apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Saudara, saudara punya Tuhan yang hebat. Saudara punya Tuhan yang besar. Yang dimana Dia ingin memberikan kemenangan dan pertolongannya bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah Tuhan mau pada akhirnya kita mengandalkan pribadinya. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Tuhan. Semua sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Tuhan.
Saudara mau pendeta, saudara mau gembala, saudara mau politisi, saudara mau pemuka agama, saudara mau jemaat Tuhan, mau pengusaha, mau orang susah, mau orang miskin, mau orang kaya, tanpa menggurui, tanpa mengajari. Saya hanya mengingatkan, mari kita andalkan Tuhan. Dia berperang ganti hidup kita. Tujuannya agar kita depend on Christ, depend on God. Every day in our daily activity, we depend on Christ. We depend on Him. Kita bergantung penuh dengan Tuhan. Kita mengandalkan pribadi Tuhan. Karena firman-Nya jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Yang pertama, orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Yesus, yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia akan hidup dalam mujizat. Dia akan melihat mujizat Tuhan. Saudara yang sakit, andalkan Tuhan, saudara pasti sembuh. Saudara yang sedang bangkrut, nggak punya uang, susah, andalkan Tuhan, saudara pasti diberkati. Ngomongnya kok Pastor Verna, uang berkat, uang berkat. Memang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Dari bangkrut menjadi berhasil. Dari kutuk menjadi berkat. Dari susah menjadi dilimpahi berkat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, suka nggak suka, terima nggak terima, satu, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup di dalam mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan pribadi Tuhan, dia akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Oh betul, manusia pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Suaminya yang kasar akan diubahkan. Istrinya yang kasar akan diubahkan. Anak-anaknya yang pacaran sama orang gak seiman akan diubahkan. Bahkan dagangan bisnisnya yang mungkin sedang letih lesu akan diubahkan karena kita mengandalkan Yesus. Dan orang yang mengandalkan Yesus yang keempat pada akhirnya, dia bukan hanya meraih kemenangan, tetapi dia akan diberikan hikmat, pikiran Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup ini, pikirannya tidak sama seperti pikiran orang dunia. Oleh karenanya saudara, andalkanlah Yesus saudara. Karena Tuhan mau Dia berperang ganti kita. Tujuannya agar kita mengandalkan pribadinya. Dan yang keempat, yang terakhir. Adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah, yang keempat, Tuhan ingin kita bercerita, bersaksi tentang pribadinya yang hebat kepada dunia ini. Yesus mau tolong kita. Yesus mau berperang ganti kita untuk menghadapi pergumulan kita, untuk menghadapi masalah kita, untuk menghadapi hutang piutang kita. Tujuannya agar mulut saudara dan saya pada akhirnya menceritakan Yesus kepada hak layak ramai. Saya ditolong Tuhan. Bisnis saya ditolong Tuhan. Yang tadinya bisnis saya hancur berantakan. Tapi hari ini, bisnis saya diberkati berlimpah-limpah. Itu semua karena Tuhan Yesus. Yang tadinya saya sakit, nggak bisa disembuhkan. Saya ditolong oleh Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Mari kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik sakit kita disembuhkan olehnya. Kita ngomong sama Tuhan. Kita bersaksi juga kepada manusia. Baik rumah tangga kita yang tadinya harusnya bercerai, tapi kita dipulihkan. Mari kita bercerita. Mari kita ucapkan kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Yesus. Dimanapun kita berada, pelayanan saya bisa diberkati, itu semua karena Tuhan. Saya bisa dikenal, saya bisa ditolong Tuhan, saya bisa melewati masalah demi masalah. Itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memateraikan firman ini dan memampukan kami untuk menjadi pelaku dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lupa besok malam kita ada ibadah kabar baik jam 8. Setiap Seninnya ibadah kabar baik sangat memberkati. Ada pendalaman-pendalaman firman Tuhan yang sistematis, singkat, sederhana, dan aplikatif. Sehingga saudara dan saya bisa melakukannya dalam keseharian kehidupan kita. Senin jam 8 malam saya yang akan menyampaikan firman Tuhan kabar baik. Dan hari Rabu kita ada ibadah doa pemulihan. Dan juga hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Semuanya disiarkan secara langsung pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, ingin
konseling, saudara bisa hubungi Instagram saya, follow Instagram saya, Pastor Verona Official, dan juga hubungi nomor gereja di bawah sini. Saudara bisa saya doakan melalui video call dan telepon. Itu saja informasinya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Ulang tahun pernikahan, selamat ulang tahun pernikahan. Dan terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja Jesus Christ Church. Saya doa hidup Bapak Ibu Saudara mengalami kelimpahan setiap hari. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari kuat kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia-Nya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, sehingga kita pada akhirnya hidup dalam kesehatan perlindungan Tuhan. Sampai jumpa besok malam di Ibadah Kabar Baik. Saya Pastor Verona, mewakili seluruh pengurus, pengerja, pelayan Tuhan, dan GC Pastor Jesus Christ Church, mengucapkan salam anugerah. Haleluya. Amin.